Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Berau, channelnya operator madrasah di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sukses buat semua operator madrasah. Baiklah teman-teman operator, pada kesempatan kali ini Madrasah Berau akan berbagi materi terbaru tentang EMIS PD Pontren Kemenak tahun 2022. Khususnya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang EMIS TPA atau TPK yang ada di bawah naungan BKP RMI dan Kemenak. Oke teman-teman, yang pertama kita pastikan dulu kita login di EMIS PD Pontren ya. Ini linknya. Kita login menggunakan akun lembaga masing-masing. Kemudian setelah kita login, kita cek dulu data kita yang belum fix itu yang mana, dengan cara klik menu BAP lembaga. Di menu BAP lembaga nanti kelihatan mana-mana data yang sudah valid dan mana data yang belum valid. Nah, data yang belum valid itulah yang harus dibaiki oleh operator TPK sehingga datanya menjadi valid dan lengkap. Dan yang perlu diketahui bahwa data EMIS ini adalah menjadi data pokok untuk TPA atau TPK, sehingga nanti setelah download PAP dan konfirmasi EMIS, maka setiap TPK atau TPA bisa login di aplikasi yang lain seperti Simba, Sikap, dan yang lainnya. Oke teman-teman, ini sudah tampil ya validasi pendataan. Yang pertama ada deskripsi validasi dan ada status. Yang pertama profil lembaga valid, hijau ya, berarti ini sudah lengkap, pimpinan juga sudah hijau. Nah di sini masih banyak sekali data yang minta dicek kembali kelengkapan datanya. Jadi untuk yang berwarna merah ini data harus dilengkapi dulu. Kalau data ini tidak dilengkapi, maka TPA atau TPK tidak akan bisa mendownload berita acara pendataan EMIS. Nah, di sini biasanya kalau sudah hijau semua datanya sudah valid semua, maka di sini muncul menu untuk mendownload PAP. Oke teman-teman, saya kasih contoh ini dari izin operasional ya. Izin operasionalnya merah, kita cek dulu di kelembagaan, kemudian izin operasional. Nah di sini kita klik aksi, kemudian ubah data. Di sini yang kosong adalah nomor ijob, maka kita input nomor ijobnya sesuai dengan nomor SK pendirian ini. Kita samakan aja dan kemudian kita simpan. Oke, sukses. Kemudian kita cek kembali di BAP lembaga apakah izin operasional sudah valid atau belum. Kita cek ya. Ini untuk akses EMIS masih padat, jadi lumayan lambat. Jadi teman-teman operator yang mengerjakan harus bersabar. Nah ini ya, izin operasional sudah valid, sudah hijau. Jadi kita bisa lanjut ke Sarpras tanah dan bangunan. Oke, kita ke menu ini ya, sarana dan prasarana, kita pilih tanah bangunan. Nah di sini kebetulan masih kosong, jadi kita isi. Oke. Ini saya isi ngarang aja ya, karena ini saya belum paham luasannya berapa tanah di TPA ini. Ini kebetulan TPA punya teman, tapi saya tahu itu TPA-nya di masjid dan tanahnya gabung dengan masjid gitu ya. Oke, kurang lebih itu sertifikat tanahnya luasannya sekitar 2.500. Oke, yang lain kita kosongkan ya. Kita isi 0. Terus bangunan yang digunakan bangunan masjid itu sekitar, anggaplah 10 kali 10 berarti 100 ya, 100. Yang lain kita isi 0 saja.
karena memang tidak ada ya. Oh, halaman ini ada, halaman ini anggaplah 50. 50. Oke, halaman milik 50. Oke, taman kita kosongkan. Tanah belum digunakan, dari 2.500 baru dipakai 150, berarti sisa 2.350 ya sisanya. Sisanya di sini ya, karena belum bersertifikat, jadi luruskan sama yang di atas tadi yang sini. Tanah belum digunakan. Oke, 2350. Tanah belum digunakan 2350. Oke, kemudian kita simpan. Oke, selesai ya. Kemudian kita bisa cek kembali di BAP lembaga hijau atau masih merah untuk sarpras bangunan. Ini sengaja saya buat tutorial untuk kedua kalinya, karena yang tutorial pertama dihapus oleh YouTube karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Oke, untuk sarpras tanah dan bangunan sudah valid ya. Kita isi sarpras sanitasi. Sarpras sanitasi kita isi. Sumber sanitasi kita isi di sini ya, sumber sanitasi. Kebetulan menggunakan air sumber air tidak disediakan ya. Kecukupan air cukup, jamban ada karena itu di masjid. Leher angsa, sedia pembalut tidak. Ini silahkan teman-teman isi sesuai dengan kondisi masing-masing. Tinggal pilih ya kalau ada, kalau tidak ada pilih tidak. Tempat pembuangan sampah, buang sampah rutin ya, tidak ada perawatan rutin ya, karena ini di masjid ya. Jamban terpisah laki dan perempuan ya, jamban laki 1, perempuan 1, jumlah baik 1, jumlah bersama tidak ada ya. Tempat cuci tangan mengalir ya. UKS tidak. Oke, kesehatan ya, UKS tidak ada. Jadi bagi teman-teman silahkan diisi sesuai dengan kondisi TPA masing-masing. Kalau sudah diisi semua, kemudian kita klik simpan. Oke, maka bisa kita cek di menu BAP lembaga. Harus sabar karena memang akses image-nya sangat lambat.
Oke, sanitasi sudah valid ya. Kemudian kita lanjut prasarana, kemudian listrik dan data santri. Sarana dan prasarana kebetulan di sini kosong, kita isi dulu. Meja kursi tidak ada ya, karena di masjid lesehan, jadi tidak ada. Kursi meja ada, mejanya sekitar adalah 10 lah, 10. Masalah ini yang rusak kosong ya, baik semua. Kursi ustadz tidak ada karena lesehan. Meja ustadz ada 1. Oke, kita isi 0. Yang lain papan tulis tidak ada ya di masjid itu. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjut ke listrik dan internet. Kita klik tambah, kemudian pilih nama TPA nya, listrik PLN, daya di masjid itu 900. Provider internet yang ada di masjid itu lihat apa ya, enggak pasang dia. Pilih lainnya aja kali ya. Oke, Indosat Visat ya. Baik, oke, kita simpan. Kita lanjut ke listrik sudah, berarti sekarang ke data siswa, data santri. Oke teman-teman, silakan ikuti panduan step by step supaya tidak gagal paham dan bisa sukses mendownload. Oke, kita lanjut. Ini data santri ya. Kita klik aktivitas pendidikan. Kita klik tambah aktivitas, kemudian kita masukkan rombelnya, kemudian pilih aktif atau naik dari kelas sebelumnya. Bagi teman-teman jangan lupa, jadi semua data santri yang ada di EMIS itu dinaikkan kelasnya. Karena kalau ada santri yang tidak dinaikkan kelas atau tidak dirubah aktivitas pendidikannya, maka untuk data santri saya pastikan masih merah, tidak valid ya. Siapa ini namanya tadi? Diva. Tanggal masuk di sini diisi tanggal masuk santri kita masuk atau mendaftar di TPA kita, itu tanggal berapa, itu tanggal masuknya ya. Oke, kita isi semua. Kebetulan ini santrinya belum diinput semua, jadi saya selesaikan sampai hijau semua. Ini siapa namanya? Sebagian data saya sengaja blur ya, supaya tidak melanggar aturan YouTube. Oke. Bagi teman-teman yang ngerjakan EMIS, carilah waktu-waktu yang tidak padat, misalnya malam atau pagi hari sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau jam kerja itu biasanya padat dan lelet banget ya.
Oke teman-teman, ini sudah saya naikkan kelas semua. Kebetulan cuma ada 4 santri yang masuk di MIS. Kita cek dulu di BAP lembaganya sudah hijau atau belum ya. Kita cek BAP lembaga. Kalau sudah hijau berarti nanti bisa mendownload berita acara pendataan. Ini bukan jaringannya yang lelet, tapi memang server MIS-nya yang sedang lelet ya. Oke, kita cek. Nah, di sini ya sudah hijau semua. Dan ini muncul download berita acaranya muncul karena sudah hijau semua. Oke, berarti sudah aman teman-teman ya, datanya sudah valid. Dan bagi teman-teman yang sudah valid seperti ini tetap bisa menambahkan santri baru ke dalam MIS. Silahkan diinput sesuai dengan data yang diminta, dan nanti ketika sudah fix semua data santrinya sudah masuk semua, maka silahkan untuk mendownload ulang berita acara yang ada di bawah ini. Karena kalau kita tidak mendownload ulang, maka data santri yang baru diinput itu tidak akan masuk di MIS. Ini berita acaranya, coba saya buka. Nah, ini contoh tanda bukti updating data MIS. Jadi ada berita acara seperti ini. Oke teman-teman, begitulah cara mengisi data MIS TPA tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman operator yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang, bantu subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.